ad-dalail al-usuliyah allati khalafat fiha salafiyah al-mu'asirah usul al-madhahib al-arba'ah. Kata Ibnu Taimiyah, ini ajar Ibnu Taimiyah Pak. Ibnu Taimiyah dikutip di sini dalam Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah, ya. Ini perkataan muridnya. Wa kadza kana syaikhuna Ibn Taimiyah fi awakhir ayamihi yaqul. Menjelang akhir hayatnya, menjelang wafat, Ibnu Taimiyah bilang, "Ana la ukaffiru ahadan minal ummah." Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari umat muslim. Allahu Akbar, berarti saudara-saudaraku yang dari salaf yang suka mengkafir-kafirkan, Anda itu beda pendapatnya dengan cara berpikirnya imam Anda Ibnu Taimiyah yang gak suka ngafir-ngafirin itu. Ah, kan begitu. Kata Pak Nuruddin, saudara-saudaraku yang salafi yang suka mengkafir-kafirkan, berarti Anda itu nggak sama dengan imam yang Anda ikuti, Al-Imam Ibnu Taimiyah. Sekarang pertanyaannya, apakah salafi ini begitu mudah mengkafirkan orang? Coba cari satu saja, atau berikan bukti satu saja kalau orang salafi itu begitu mudah mengkafirkan orang. Nggak ada. Ya. Kalau kita lihat cuplikan video, ya di sana kan ada tulisan-tulisan yang disertakan, yang mungkin menurut Pak Nuruddin itulah poin-poin di mana salafi ini mengkafirkan orang lain. Ya, coba kita baca dulu. Ya. Yang pertama ini masalah kesesatan yang terdapat dalam kitab Al-Barzanji. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Pak Nuruddin bahwa orang-orang salafi mengkafirkan pengamal Al-Barzanji, ya. Ini. Padahal jika kita menilik isi kitab tersebut, nyatanya bait-bait syair yang terdapat dalam kitab ini sangat banyak mengandung kesyirikan yang amat jelas dan kerusakan akidah, terutama sikap ghulu atau berlebih-lebihan dalam menempatkan posisi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai seakan-akan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini menempati posisi ilah atau Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada 7 kesyirikan di kuburan. Nah, mungkin ketika para asatidz menjelaskan tentang kesyirikan-kesyirikan seperti ini, dianggap sama Pak Nuruddin ini sudah mengkafir-kafirkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan tentang kesyirikan, dianggap pelaku syirik itu pasti kafir. Coba kita baca ya. 7 kesyirikan di kuburan. Di antara perbuatan syirik yang dianggap tradisi atau biasa adalah perbuatan-perbuatan di pekuburan sebagai berikut. Yang pertama, berdoa kepada penghuni kubur. Kemudian nazar untuk penghuni kubur. Kemudian isti'anah atau meminta tolong kepada penghuni kubur. Kemudian isti'adzah atau meminta perlindungan kepada penghuni kubur. Kemudian istighosah, meminta dihilangkan bencana kepada penghuni kubur. Jadi intinya poin-poin inilah yang dianggap bahwa orang-orang salafi itu sudah mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan. Padahal ketika kita menjelaskan tentang kesyirikan, itu bukan berarti kita mengkafirkan. Bukan. Pelaku syirik nggak mutlak kafir. Ada sebuah pertanyaan dari saudara Fakhrul di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Beliau mengatakan, saat jika kita melihat ataupun mendengarkan orang yang berbuat kesyirikan akbar, apakah kita boleh menghukuminya kafir? Ataukah kita mengatakan perbuatannya yang syirik, tapi orang yang berbuat kafir? Ya, kalau perbuatannya dan ucapannya, kalau memang itu adalah ucapan yang jelas-jelas kekufurannya, kesyirikannya, kita katakan itu adalah ucapan yang kufur, itu adalah perbuatan yang syirik dan seterusnya. Apakah orangnya kemudian langsung bisa dikatakan dia kafir? Jawabannya tidak. Karena di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau terpenuhi, baru bisa dikatakan kafir. Kalau tidak terpenuhi,
maka tidak dikatakan kafir. Seperti misalnya ilmu, apakah dia tahu tidak ucapan tadi? Apakah dia orang yang berakal atau tidak? Ataukah dia adalah orang yang balik atau belum? Ini semuanya mempengaruhi. Kemudian yang berhak untuk mengeluarkan hukum, mengatakan bahwa fulan telah keluar dari agama Islam, mereka adalah para ulama yang sampai pada derajat mujtahid. Sebagaimana mereka berijtihad dalam masalah halal dan juga haram, mereka pun yang berijtihad dalam menentukan apakah orang tersebut sudah keluar dari agama Islam atau belum. Dan yang perlu menjadi perhatian kita yang besar adalah dakwah, mengingatkan, menasihati. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Itu penjelasan dari Ustadz Abdullah Roy. Jelas beliau itu Ustadz Salafi yang disebut Wahabi, yang katanya mudah mengkafirkan. Padahal imam yang diikuti, Imam Ibnu Taimiyah, tidak mudah mengkafirkan. Ini buktinya tadi. Mana Salafi mudah mengkafirkan? Enggak ada seperti itu. Ya. Benci boleh. Ya, Anda tidak suka dengan Salafi, tidak suka dengan dakwah yang dibawakan oleh para asatidz Salafi yang kalian sebut Wahabi, nggak ada masalah. Nggak mau ngikuti, nggak ada masalah. Tapi jangan fitnah. Jangan fitnah. Ya, Salafi begitu mudah mengkafirkan, padahal Ibnu Taimiyah ya tidak mudah mengkafirkan, kemudian dikasih postingan seolah-olah orang yang melakukan amaliyah ini sudah kafir dihukumi oleh Salafi. Padahal jelas tadi penjelasan dari Ustadz Abdullah Roy. Nggak ada Salafi yang begitu mudah mengkafirkan. Tidak mutlak yang namanya pelaku kesyirikan pasti kafir. Tidak mutlak. Nggak semua pelaku kesyirikan pasti kafir. Enggak. Ya. Begitu juga dengan pelaku kemaksiatan. Kemaksiatan apapun. Ya. Nggak serta-merta ketika menjelaskan bahwa itu perbuatan maksiat, itu dosa besar, ya, itu diancam neraka. Kemudian disebut bahwa itu telah memvonis orang tersebut masuk neraka. Tidak. Ya. Memang syariat seperti itu. Basyiron wa nadhiron. Yang memberikan peringatan bahwa perbuatan syirik dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, dijelaskan, bukan berarti pelaku kesyirikan itu pasti keluar dari Islam, kafir. Enggak serta-merta pelaku kesyirikan langsung dihukumi kafir. Ada ketentuan-ketentuan, ada kriteria-kriteria tertentu, dan ada pihak-pihak yang memang mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa itu telah kafir. Tidak sembarang orang bisa menyatakan orang tersebut telah kafir keluar dari Islam. Tidak serta-merta seperti itu. Ya. Orang yang melakukan kemaksiatan, judi, zina, khomer, ya dijelaskan bahwa itu kemaksiatan, dosa besar. Ya. Kemudian menyebabkan masuk neraka kalau tidak bertaubat. Bukan berarti orang yang menjelaskan itu memvonis pelakunya pasti masuk neraka. Kemudian disebutlah Salafi Wahabi begitu mudah meneraka-nerakakan orang. Na'udzubillah min dzalik. Lah kalau nggak diperingatkan terus gimana? Didiamkan. Hah? Pelaku kesyirikan didiamkan, pelaku maksiat didiamkan. Karena kalau menegur artinya sudah mengkafir-kafirkan, sudah meneraka-nerakakan. Ya, sekali lagi, Anda nggak suka, Anda nggak mau ngikuti dakwah yang dibawakan oleh para asatidz Salafi, nggak ada masalah. Tapi jangan fitnah, itu saja. Jangan fitnah. Ya, kalau mau membantah dengan dalil, ternyata kelompok Anda memperbolehkan amaliyah-amaliyah yang seperti itu, ya monggo silakan. Artinya kita ada perbedaan. Dan kalau perbedaan ada, ya sudah legowo saja. Ya, Anda berhak untuk menyebarkan pemahaman Anda, kita berhak memperingatkan jamaah untuk jangan mengikuti kegiatan seperti yang Anda lakukan. Sudah selesai. Ya. Dan kalau kita melihat orang-orang yang namanya Salafi, itu yang paling toleransi, paling berhati-hati, tidak begitu mudah mengkafirkan orang, tidak begitu mudah menyesat-nyesatkan orang. Salafi itu paling toleran, paling moderat, paling tasamuh. Tidak mudah mereka mengkafirkan, menyesatkan, meneraka-nerakakan, tidak mudah. Ya. Adapun mereka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya itu hal biasa. Semua amar ma'ruf nahi mungkar. Memperingatkan umat dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah,
dari bahaya maksiat, itu hal biasa. Bukan berarti ketika memperingatkan bahaya syirik, itu sudah mengkafirkan orang. Memperingatkan bahaya bid'ah sudah menyesatkan orang. Ya, memperingatkan bahaya maksiat, meneraka-nerakakan orang. Bukan seperti itu. Dan kalau kita berbicara masalah yang suka mengkafirkan, yang suka menyesatkan, itu sebenarnya ya orang-orang yang selama ini ya benci sama Salafi Wahabi. Ya, bahkan Salafi Wahabi ini ya dianggap sudah seperti bukan saudara Muslim. Ada orang dari Salafi yang mendirikan masjid, kemudian sudah berjalan secara normal, masjidnya ya aman, tentram, ya berjalan sesuai dengan syariat Islam, kemudian masjid tersebut tidak cukup untuk menampung jamaah, direnovasi, kemudian ditolak. Masjidnya diboikot, tidak boleh direnovasi, tidak boleh dibesarkan. Ya, coba itu masjid milik umat Islam. Kenapa tidak boleh dibangun, tidak boleh didirikan? Ya. Sementara kalau kita melihat orang-orang Salafi, nggak ada yang sampai melakukan seperti itu terhadap orang-orang yang dikritik sebagai pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, pelaku kemaksiatan. Nggak ada yang sampai melakukan seperti itu. Mereka membangun masjid, ya sudah, mau bangun masjid. Kalau kami kebetulan lewat depan masjid Anda, kemudian kok tiba waktu sholat, ya kita sholat di sana. Sholat di sana. Sholat di belakang kalian, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan kami melihat justru orang-orang yang memusuhi Salafi Wahabi lah, yang mereka anti dengan orang-orang yang disebut Salafi Wahabi. Seolah-olah bukan Muslim lagi. Sholat di belakang Salafi Wahabi udah nggak mau. Ya, ke masjid Salafi Wahabi udah nggak mau sudah. Ya, masjid sesat itu. Ya, nggak mau lagi. Ya, dan itu realitanya seperti itu. Kalau orang yang disebut Salafi Wahabi, netral. Mau sholat di masjid mana saja oke. Masjid NU, meskipun ada labelnya NU, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya pribadi seperti itu. Ada masjid yang labelnya NU. Ya saya sholat di sana. Jadi makmum di sana. Nggak ada masalah. Ya, asal syarat dan rukun sholat masih terpenuhi sudah. Terlepas selesai sholat mereka mau zikir berjamaah, mau melakukan ritual apa, urusan mereka. Ikatan saya dengan imam, ya takbiratul ihram sampai salam selesai. Ya, selesai salam, saya mau zikir sendiri, saya mau langsung keluar meneruskan perjalanan atau ada hajat lain, itu kan urusan saya. Nggak ada masalah. Ya, yang penting ya syarat dan rukun sholatnya terpenuhi. Sudah selesai. Ya, nggak ada urusan. Masjid Muhammadiyah, sama. Saya di Masjid Muhammadiyah, nggak masalah. Khutbah di sana nggak ada masalah. Ya, di masjid-masjid jami, masjid umum, saya khutbah juga nggak ada masalah. Nggak ada saya anti dengan orang-orang yang tidak sepemahaman. Ya, karena kami masih menganggap mereka Muslim. Kalau terjadi perbedaan pemahaman, ya hal biasa. Hal biasa. Sesama NU saja beda pemahaman biasa. Ya, NU dengan ormas lain berbeda pemahaman biasa. Ya, NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh itu sudah beda. Tapi kan nggak ada masalah. Masih dianggap Muslim. Ya. Dan nggak pernah kami membubarkan acara-acara yang kami kritik. Yang kami tidak sepakat dengan orang-orang yang istighosah di kuburan, minta-minta di kuburan. Kami nggak sepakat, tapi kami nggak pernah mengusik, datang membubarkan, nggak pernah. Ya, kami tidak merayakan maulid. Ada orang merayakan maulid, ya terserah silakan. Kami nggak pernah membubarkan. Nggak pernah sama sekali. Ya, nggak pernah sama sekali. Tapi justru ya dari kelompok-kelompok yang ya mereka benci dengan Salafi Wahabi, ya bahkan sampai ada Masjid Muhammadiyah di Aceh yang sampai dibakar. Di Aceh ini satu contoh saja. Masjid kami dibakar oleh sesama Muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa. Tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Masjid
Sampai dibakar Masjid Muhammadiyah. Hanya dituduh Wahabi. Coba, sekarang yang mengkafirkan itu siapa? Kalau Wahabi nggak dikafirkan, kenapa masjidnya dibakar? Itu Masjid Muhammadiyah padahal. Bukan Wahabi juga. Ya. Tapi Muhammadiyah jelas mengatakan Wahabi yang ada di Indonesia ini, Wahabi yang nggak bermasalah. Nggak bermasalah sama sekali. Ya. Tapi masjidnya dibakar, hanya dituduh Wahabi. Kalau memang tidak dikafirkan, lalu kenapa masjidnya dibakar? Itu saja pertanyaannya. Ya, jadi sangat tidak benar kalau dikatakan Salafi Wahabi begitu mudah mengkafirkan. Justru yang menuduh Salafi Wahabi itu mudah mengkafirkan, itulah orang-orang yang begitu mudah mengkafirkan. Ya, begitu. Ya, kalau kita mau lihat video-video yang ya bukti-bukti autentik itu cukup banyak. Ya, cukup banyak. Ada ormas-ormas yang mengaku ormasnya sudah agama, nggak ikut ormasnya neraka. Hah? Urusan agama harus dipegang oleh ormasnya. Kalau dipegang selain dari ormasnya, salah semua. Ada. Pernah Wahabi Salafi mengatakan seperti itu? Nggak pernah. Ya. Jadi sebenarnya siapa yang suka mengkafirkan? Selamat berpikir.